Yang ketiga, yang perlu kita sampaikan juga, kita harus meluruskan cara pandang terhadap musibah. Saya melihat, karena musibah ini sifatnya mendunia, dimulai dari Cina, kemudian yang Cina kan komunis, ya, tidak mengakui adanya Allah, adanya Tuhan pencipta. Kemudian berkembang di Eropa dan sampai ke Amerika. Sekarang Amerika top ranknya, ya kan? Juga kafir, ya kan? Negeri kafir yang tidak mengenal Allah dengan tauhid. Kemudian Eropa, Spanyol, Itali, itu Jerman, Prancis, Inggris. Coba lihat sekarang, Eropa, Amerika itu sedang menghadapi musibah ini lebih dari negeri-negeri yang lain. Tentulah terminologi, cara melihat, ya, cara menilai itu sesuai dengan akal pikiran mereka. Salah satu di antaranya, kita selalu terbawa oleh gaya mereka perang melawan corona. Janganlah kaum muslimin rahimahullah. Kita tidak bertugas memerangi corona. Corona itu makhluk Allah sebagaimana kita makhluk Allah. Dalam Islam, penyakit menular seperti taun, seperti virus corona itu adalah musibah. Ya, itu adalah musibah. Sedangkan musibah itu menurut Rasulullah SAW adalah rahmat bagi kita. Untuk apa kita perangi rahmat? Ya, untuk apa kita perangi rahmat? Yang jelas dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa itu penyakit taun? Kenapa Allah turunkan penyakit taun? Bukan taun itu menyiksa manusia. Jadi taun itu orang barat menyebutnya dengan black death, ya, mati hitam. Al-mautul aswad. Kenapa? Karena kalau kena penyakit taun, itu badan hitam gosong kayak habis kebakar. Tumbuh-tumbuh sebesar jempol. Dimulai dari ketiak, ya, diturunin ketiak nggak bisa, tangan nggak bisa, diangkat terus pegal. Jadi tersiksa memang. Ya, seluruh badan tumbuh hitam-hitam, semacam apa ya? Semacam benjol, semacam bisul, tapi hitam, panas kayak kebakar. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, seperti apa sih taun itu dan kenapa Allah turunkan taun itu? Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab, dulu taun itu adalah azab Allah. Coba lihat, azab Allah yang Allah kirimkan kepada orang yang dikehendaki. Artinya kepada ahlul ma'asi, kepada orang-orang ahlul ilhad, ateis, pada ahlul kufri wa syirik. Kaum kufur dan syirik yang memerangi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau sunnah kauniyahnya, sunnatullahnya mungkin karena mereka tidak bersih. Ya kan? Tapi ini sebagai sebuah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul dengan halus mengatakan, ya, itu azab Allah yang Allah turunkan kepada orang yang dia kehendaki. Itu artinya pertama. Yang kedua, bisa saja karena taun itu sifatnya mewabah, menular, bisa saja orang soleh kena. Nah, ya kan? Karena di masyarakat itu kan tidak semuanya orang ahlul ma'asi, ada orang soleh. Hatta di Amerika, di Cina, di mana-mana, semua ada yang orang soleh. Tidak semuanya ateis di Cina itu. Tidak semuanya ahlul ma'asi di Eropa itu. Banyak orang-orang soleh, orang mukmin. Bahkan orang-orang yang non-mukmin yang soleh itu banyak. Walaupun secara akidah mereka tidak terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutilah, hindarilah, berhati-hatilah kamu terhadap fitnah, ujian, azab yang tidak menimpa kepada orang-orang zalim saja. Karena apabila azab, apabila dosa, kedurhakaan, pengingkaran kepada Allah secara terang-terangan dan secara sistematik dilakukan oleh suatu penguasa, satu pemerintahan, satu masyarakat, komunitas, biasanya Allah turunkan azab secara umum juga, dan itu akan menimpa yang tidak soleh dan yang soleh. Lalu bagaimana kata Rasulullah SAW? Maka Allah jadikan tahun itu rahmat bagi kaum mukmin. Coba lihat. Tahun itu lebih dahsyat dari corona. Ya, kalau corona itu hanya menurut para ahli, dia hanya mengalahkan, menyakiti orang-orang yang memang daya tahan tubuhnya tidak kuat. Daya imunitasnya rendah. Seperti orang tua, orang yang ada penyakit yang menahun. Tapi bagi anak-anak, bagi orang yang staminanya bagus, itu dia nggak bisa bertahan lama. Dan dia kalah. Dan tahun itu lebih dahsyat dari itu. Nah itu Allah katakan apa? Rahmat bagi kaum mukmin.
Lalu Rasul meneruskan, tidak ada seorang hamba mukmin yang saat terjadi taun di negerinya dan ia tetap tinggal di sana dalam keadaan sabar dan memahami bahwa ia tidak akan terpapar kecuali berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kecuali baginya pahala seperti orang yang mati syahid. Riwayat Bukhari, rawahul Bukhari. Subhanallah, kaum muslimin rahimakumullah. Rahmat. Jadi bisalah kita katakan welcome to Corona, COVID-19. Anda telah bawa rahmat kepada kami. Coba kita lihat sekarang. Yang biasa kita keluyuran di luar, sekarang balik ke rumah. Yang biasa nggak pernah ketemu anak istri, sekarang ketemu anak istri. Yang nggak pernah sholat berjamaah di rumah sama anak-anak, jadi sholat berjamaah. Yang nggak pernah tilawah, jadi tilawah. Secara umum juga tempat-tempat maksiat ditutup. Coba sekarang kita lihat betapa rahmatnya Allah kirim melalui virus corona ini. Dulu yang azan di Amerika, di Eropa dilarang, sekarang malah disuruh. Quran dulu dilarang baca, sekarang malah disuruh. Islam tadinya diejek-ejek, dinista-nista, dihalang-halangi, sekarang malah dibuka pintu. Masya Allah, seakan-akan Allah mengirim corona ini untuk kemenangan Islam dan kaum muslimin. Rahmat. Secara pribadi jelas dia akan menjadi rahmat. Dosa Allah akan berikan pahala yang besar, tapi dengan dua syarat. Pertama apa? Sabar. Kita harus sabar. Pasti ada akhirnya. Tidak ada musibah itu yang tidak ada akhirnya. Tidak ada kesulitan itu tidak ada akhirnya. Tidak ada problem tidak ada akhirnya. Dia akan berakhir. Maka kita minta kepada Allah agar segera Allah akhirkan. Tapi itu pun terserah Allah. Kita akan terima kapanpun Allah ingin angkat. Sabar, kemudian kita harus punya keyakinan yang kedua bahwa virus corona itu bukan datang dengan sendiri, hidup dengan sendiri, menular dengan sendiri, menyakitkan orang sendiri. Semuanya itu kehendak Allah, sudah ada merek, sudah ada nama yang Allah tetapkan. Dan bahkan kalau Allah tetapkan kita dan kita minta kepada Allah untuk dihindarkan, Allah akan hindarkan. Kalau Allah kabulkan doa kita. Jadi, kaum muslimin rahimahullah, berinteraksi dengan musibah, kita nggak sama dengan orang kafir. Orang kafir karena nggak ngerti arti musibah, nggak ngerti Tuhan, bahwa musibah itu datang dari Allah, dia ingin memerangi, perang dengan corona. Kasihan, umat Islam ikut-ikutan. Perang dengan musibah, perang dengan rahmat, perang dengan kehendak Allah. Tidak akan pernah menang kita. Itu ciri kesombongan. Ciri tidak mau mengakui kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Ya, tidak mau mengakui jagat raya ini di tangan Allah, di kekuasaan dan kendali Allah. Tidak mau mengakui. Masih tetap ngotot melawan. Kalah kita. Fir'aun begitu hebat digambarkan dalam Al-Quran. Tapi akhirnya kalah juga. Allah tenggelamkan. Jadi harus kita luruskan cara pandang kita melihat musibah ini. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah wajibkan perang kepada kita. Memang kita nggak suka perang. Tapi kata Allah, bisa saja sesuatu yang tidak engkau sukai itu yang terbaik untuk kamu. Dan bisa saja sebaliknya sesuatu yang engkau cinta itu tapi tidak baik untuk kamu. Karena Allah yang tahu dan kamu tidak tahu apa-apa. Jadi kita ikuti saja perjalanan takdir Allah ini. Kemana arah yang Allah giring. Yang penting kita bisa berinteraksi dengan takdir itu sesuai bimbingan Islam, sesuai ajaran Islam, sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana cara kita untuk sukses di Ramadan dalam kondisi musibah yang dahsyat ini? Saya ingin menyampaikan beberapa catatan. Pertama, kita harus buat jadwal aktivitas harian. Kenapa? Karena Ramadan ini bulan termahal dalam hidup kita. Kalau ada pertanyaan, waktu bulan termahal dalam hidup kita kapan? Itulah jawabannya Ramadan. Karena syahrul mubarak. Syahr yang penuh keberkahan. Di dalamnya ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Kita berpuasa, disyariatkan berpuasa, kita dibuka peluang kebaikan Allah luar biasa, pahala dilipat gandakan, surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Jangan kita biarkan waktu detik per detik, menit per menit, jam per jam harus kita hitung betul. 24 jam sehari kali 29 atau 30 hari. Itulah hidup kita yang paling mahal.
Apalagi di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, oleh karena itu perlu kita buat jadwal aktivitas harian. Walaupun tidak tertulis di dinding atau di meja kerja kita, tapi paling tidak di kepala kita ada jadwal. Pertama, saya kasih contoh begini. Kita biasakan bangun malam 1 atau 2 jam sebelum masuk waktu salat subuh. Ngapain kita? Terserah. Mau salat, tadarus, tadabbur, baca Quran, berzikir, berdoa, munajat, mengadu kepada Allah. Kita sampaikan keluh kesah kita kepada Allah. Kesulitan-kesulitan kita kepada Allah kita sampaikan. Kita minta keberkahan Ramadan kepada Allah. Kita minta ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita dan untuk diri kita, anak keluarga kita dan kaum muslimin semuanya. Itu 1-2 jam ya, di malam terakhir itu adalah waktu yang sangat mahal. Ya, di bulan biasa saja luar biasa mahalnya, apalagi di bulan Ramadan. Nah, kemudian ya, jangan kita habiskan waktu kita banyak-banyak untuk sahur. Ingat, kita sahur cukup 15-20 menit sebelum adzan. Karena sunnahnya adalah mentakhirkan sahur. Jadi sunnah Rasulullah adalah mentakhirkan sahur. Artinya jangan sahur jam 1, jam 2. Habis itu tidur lagi, ngorok lagi. Jadinya lewat waktu subuh. Keliru. Rasul mengajarkan kita takhirkan sahur. Saya rasa 15-20 menit sangat cukup untuk kita sahur. Ya. Makanya kita akan berhenti beribadah 15 atau 20 menit sebelum waktu imsak, sebelum waktu subuh masuk. Nah, setelah azan subuh kita selesai sahur, kemudian jangan lupa sholat sunnah fajar setelah kedengaran azan. Setelah azan di masjid dekat kita sholat sunnah. Nah, setelah itu apa? Kita berdoa kepada Allah sebelum kita di rumah qamat. Karena waktu yang termahal juga selain dari sepertiga malam terakhir adalah ketika antara dua azan. Kita berdoa habis salat sunat fajar 2 rakaat, baca surat yang pendek saja. Biasa Rasulullah SAW baca qul a'udzu birabbil falaq rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan qul huwallahu ahad. Habis itu berdoa, fokus berdoa. Ya. Nah, barulah kita salat subuh berjamaah. Nah, setelah subuh ngapain? Bisa kita baca zikir. Nah, jamaah sekalian bisa ikut. Di pesantren 19 ini kami akan hadir setiap hari mulai dari seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya. Kita akan hadir live di Instagram pesantren 19 ini zikir pagi. Itu dimulai dari jam 5.15 sampai selesai sekitar 30-40 menit. Kemudian nanti juga akan ada lagi zikir sore dimulai setelah asar, yaitu sekitar jam 15.45 sampai selesai. Zikir pagi dan sore itu juga luar biasa. Perannya dalam kehidupan kita untuk memperkuat iman kita, untuk melindungi kita dari fitnah-fitnah akhir zaman yang luar biasa hari ini. Untuk membuka kesulitan-kesulitan hidup kita. Untuk menghindarkan kita, melindungi kita dari musibah, virus corona dan berbagai macam virus yang sangat banyak berkembang hari ini akibat ulah manusia. Dosa-dosa manusia yang terang-terangan yang mengakibatkan munculnya azab-azab, penyakit-penyakit baru dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita baca zikir, bisa teruskan tilawah sampai sekitar jam 6, salat duha ya, dan seterusnya. Pokoknya kita buat ya program harian selama Ramadan ini dari bangun malam sebelum subuh sampai tidur dan sampai bangun kembali. Kuncinya adalah jangan biarkan waktu berlalu tanpa bernilai ibadah. Jangan dibiarkan waktu berlalu tanpa nilai ibadah. Dan itu kita atur sedemikian rupa jadwalnya. Sehingga apa? Sehingga Ramadan tahun ini benar-benar efektif bagi kita untuk membentuk karakter takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah kita nanti disebut orang-orang yang berhasil, orang-orang yang menang pasca Ramadan.